Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah, seperti apa dan karena apa. Mari kita cari tahu jawabannya. Saya Rinawati akan memberikan penjelasan agar kita menemukan jawabannya. Sebelum melangkah kepada hal yang lebih jauh, kita akan bertanya apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Adapun peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum adalah memandu dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler yaitu ada 4: tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Sebenarnya apa pentingnya perubahan kurikulum? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu? Contohnya, zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Sekarang kita tanyakan cita-cita anak. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Sangat beragam sekali cita-cita anak zaman sekarang. Inilah sebabnya mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, bagaimana kita dapat mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik.
Demikian Bapak Ibu guru sekalian, semoga menambah inspirasi dan juga menjadi masukan bahwasanya kurikulum merdeka dan kurikulum harus berubah. Terima kasih, selamat belajar dan teruslah berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.